Ya, jadi kita memang Bung, saya panggil Bung aja karena kita relawan pejuang jalanan biasanya panggilan Bung lebih bagus. Jadi Bung Stanley dan Bung Rudi, memang kita buat ini dalam bentuk talk show. Jadi nanti saya tinggal introduksi, setelah itu masing-masing Bung Stanley mungkin ngomong 10 menit, Bung Rudi 10 menit, setelah itu kita ya ngobrol aja saling kayak tadi sebenarnya supaya lebih cair gitu. Nah, nanti kalau peserta ada yang ingin nimbrung, kalau sedikit saya kira bisa saja. Tapi kalau nanti sudah banyak, saya akan berikan informasi untuk lewat chat room. Baru nanti kami host akan, misalnya ada pertanyaan ke Bung Stanley atau ke Bung Rudi, nanti kami sampaikan lalu bisa didiskusikan lebih banyak ya. Nah, kita mulai dengan Bung Stanley. Saya kira banyak yang sudah kenal Bung Stanley ini. Kalau kita berbicara pengalaman ya, kekuatan jurnalis sebagai salah satu kekuatan civil society, Bung Stanley kayaknya pengalamannya sangat lengkap ya. Karena dari Orde Baru terutama saya kira pengalaman yang paling hebat itu ya ikut mendirikan AJI ya tahun 94 kalau tidak salah, dan itu betul berhadapan dengan PWI ya, atau berhadapan dengan negara lah pada waktu itu. Nah, masa-masa itu barangkali kita itu banyak pengalaman Bung Stanley selain menjadi ketua Dewan Pers, lalu di Komnas HAM juga wakil ketua, lalu anggota tim ad hoc ya kerusuhan Mei 98. Banyak sekali pengalaman Bung Stanley. Saya bisa sebut juga Bung Stanley sebagai intelektual publik karena tulisan-tulisan artikel-artikelnya juga dimuat di media-media atau jurnal-jurnal dalam negeri maupun luar negeri ya. Walaupun Bung Stanley juga ngajar di Tarumanegara ya. Masih ngajar ya Bung Stanley di Tarumanegara? Tidak, sekarang sudah tidak. Oh tidak ya. Nah itu Bung Stanley. Lalu tentang Bung Rudi, ini saya kira orang buka YouTube tiap hari pasti ketemu YouTube-nya Bung Rudi ya, Lembaga Kajian Anak Bangsa ya, dan kanalnya kanal anak bangsa. Ini betul-betul frasa anak bangsa itu akan menjadi branding untuk Bung Rudi ya. Saya banyak sekali kanal atau YouTube-nya Bung Rudi yang saya suka dengar karena analisnya tajam dan ya memukul ya. Yang terakhir itu saya kira yang kemarin itu ya, yang persekusi yang memandikan jenazah di Pematang Siantar, lalu kelihatannya Bung Rudi tulis pagi, sorenya sudah kejaksaan sudah memutuskan bebaskan ya. Saya kira itu luar biasa. Nah, kita mulai Bung Stanley, mungkin Bung Stanley ceritakan. Boleh Bung Stanley, ada satu pertanyaan menarik sebenarnya. Kenapa Bung Stanley dari dari elektro kok nyasarnya ke jurnalis, itu gimana ceritanya? Sebetulnya begini, saya ini di Komnas HAM itu diminta untuk melamar karena waktu itu saya calon anggota KKR. Jadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. Calon anggota KKR. Jadi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang proses seleksinya itu panjang ya, sepanjang 2 tahun. Tapi pada ujung 2006 itu ditorpedo oleh Mahkamah Konstitusi. Dibatalkan undang-undangnya. Nah, kemudian pansel yang sama itu orang-orangnya kemudian menjadi panselnya Komnas HAM. Nah, saya waktu itu Komnas HAM tidak ada peminatnya. Beberapa pansel ngomong, Pak Stanley ikut dong. Karena mungkin mereka tahu ya prosesnya dan prosesnya. Kemudian dia ikut dan lolos gitu di Komnas HAM. Nah, di Komnas HAM hak atas informasi kan bagian dari hak asasi manusia. Jadi ketika selesai di Komnas HAM, saya 2013 itu didorong oleh teman-teman untuk masuk di Dewan Pers karena waktu itu ya untuk meningkatkan hubungan dengan TNI dan Polri yang waktu itu banyak catatannya ya di kasus-kasus pers. Nah, Prof. Bakir waktu itu senang sekali karena saya punya hubungan yang baik dengan TNI Polri ketika di Komnas HAM. Nah, ya sudah, masuklah di Dewan Pers
pada periode kedua saya dipilih menjadi ketua Dewan Pers. Tahun 16 sampai 19 itu ya? Iya, 16. Kalau awalnya Bung Stanley masuk ke jurnalis itu gimana? Kan Bung Stanley alumni Satya Wacana Elektro ya? Iya, tapi lalu kan kok masuknya dunia, nyasarnya ke jurnalis. Nah, itu gimana? Enggak, sebetulnya dunia tulis-menulis kan semenjak di kampus ya. Saya ikut di IMBAS, saya kemudian di Kita Mahasiswa, yang kemudian jadi Kita Kampus itu. Nah, kemudian sering menulis juga di media-media lokal. Nah, kemudian cita-citanya jadi dosen, tapi ya dianggap ini dosen yang calon dosen yang patut dicurigai, jadi tidak diterima di Satya Wacana. Ya, saya melamar. Saya kira sempat ngajar ya. Saya kira sempat ngajar kan, Bung Stanley. Iya, saya mengajar 5 tahun. Saya mengajar 5 tahun sebagai asisten dosen. Nah, kemudian melamar di Gramedia, diterima di Gramedia. Oh, awalnya Gramedia ya. Iya. Oke, lalu nanti Aji itu ceritanya gimana sih? Saya baca-baca sejarahnya kelihatannya Bung Stanley ikut berdarah-darah di Aji itu. Nah, jadi kalau Aji ini begini, ketika pemberedelan tiga media, Tempo jadi editor, gara-gara menulis tentang markup kapal pemberian ex Jerman Timur itu, yang di markup sampai 1000% ya, dan konon dana markup itu dipakai untuk kepentingan kampanye kemenangan Golkar ya waktu itu. Nah, Pak Harto marah, perintah kepada Harmoko selaku Menteri Penerangan tutup tiga media menggunakan legitimasi dari Dewan Pers yang waktu itu dikuasai oleh pemerintah. Nah, saya waktu itu cuti karena menulis bukunya Wijutat itu bersama dengan Pak Pramudia Anantatur. Saya terpanggil, ini kok banyak teman-teman protes kehilangan pekerjaannya. Saya kembali ke kantor, teman-teman kantor mengatakan, loh ini malah kesempatan kita untuk mengambil pasarnya media-media yang dibredel ketika itu. Saya marah. Saya langsung ke Medan Merdeka Selatan, bertemu dengan teman-teman yang waktu itu demo ya, ada Tempo, ada Detik, ada editor terpisah kelompok mereka. Lihat demonya, saya ketemu dengan teman-teman juga yang medianya tidak dibredel. Saya katakan, ini gimana kita dari para wartawan yang medianya tidak dibredel melihat teman-teman kehilangan perusahaannya ditutup. Kita bikin solidaritas yuk. Nah, waktu itu teman-teman mengusulkan, ya udah kamu aja yang bikin pernyataannya, nanti kita kumpulkan tanda tangan dibagi saja. Nah, itu awal dari munculnya pernyataan memprotes pemberedelan itu. Kemudian kami melakukan demo ke gedung PWI, ke Depen waktu itu di Medan Merdeka Barat. Nah, kami mengancam kalau PWI tidak mencabut persetujuannya untuk pemberedelan itu yang dilakukan oleh pemerintah, kita akan mendirikan organisasi baru di luar PWI. Nah, muncullah yang kemudian kita kumpul-kumpul semua di Sirnagali, tanda tangan semua, ada wartawan senior dan khususnya hanya beberapa orang seperti Arief Budiman sekali mengingatkan jangan semua tanda tangan karena pemerintah ini otoriter. Begitu Anda tanda tangan semua, Anda akan dipecat dan tidak bisa menjadi wartawan. Habis semua. Nah, Arief itu yang mengusulkan itu. Sehingga kemudian teman-teman Fajrul Rahman itu ikut itu di Sirnagali, tapi dia tidak ikut tanda tangan. Nah, akhirnya kemudian diputuskan hanya 55 orang yang siap untuk mati, kami kasih tanda tangan. Nah, kemudian kami mendeklarasikan pendirian Aliansi Jurnalis Independen. Aliansi itu untuk melawan persatuan, ide persatuan yang sebenarnya dikooptasi oleh pemerintah. Indonesia yang waktu itu hanya ditafsirkan tunggal miliknya PWI dan pemerintah, kita jadikan independen. Jadilah Aliansi Jurnalis Independen. Nah, ketika proses deklarasi Sirnagali, begitu selesai, itu muncul tindakan dari PWI Jaya, 13 wartawan dipecat dari PWI Jaya, termasuk saya. Tidak boleh bekerja menjadi wartawan, tidak boleh menulis. Kalau ada media yang berani mempekerjakan, akan dicabut siupnya. Nah, termasuk Kompas Gramedia ketakutan ya, karena saya kan di Kompas Gramedia. Ada nama Satrio Aris Munandar juga, jadi ada 2 wartawan Kompas yang namanya tercantum. Nah, kemudian
diulang lagi oleh PBI Pusat. Ditetapkan bahwa saya dipecat. Jadi saya mengantongi 2 surat pemecatan dari PWI Jaya dan PWI Pusat. Nah, secara resmi saya tidak boleh menulis menggunakan nama asli. Jadi saya menggunakan nama samaran, dan kemudian majalah independen juga diacak-acakan. Nama saya juga disasar karena ketahuan kalau saya ikut mengelola independen. Nah, udah semenjak itu saya sebetulnya persona non grata sebagai wartawan. Tapi yang aneh, di kemudian hari saya terpilih menjadi ketua Dewan Pers, di mana PWI itu adalah salah satu konstituennya Dewan Pers. Oh ya, jadi PWI akhirnya di bawah Dewan Pers ya? Iya, dan sampai sekarang itu belum ada pernyataan minta maaf dari PWI kepada saya karena memecat saya. Oke, ini pertanyaan terakhir untuk Bung Stanley sebelum kita masuk ke kesempatan ke Bung Rudi, lalu kita akan diskusi bebas. Bung Stanley, jadi awal reformasi itu gimana? Apakah memang ada perbedaan waktu zaman tantangannya ya, zaman Orde Baru dengan setelah reformasi itu lebih enak atau gimana? Kalau di Orde Baru kita punya common enemy, punya musuh satu. Siapa kita hadapi berbagai faksi bersatu untuk melawan musuh yang sama. Sekarang tidak, kita terbelah di antara masyarakat, di antara civil society, dan kemudian kita semacam disorientasi. Musuh utama kita ini siapa? Ya, karena musuh utama tidak nampak, yang musuh itu adalah kemudian orang, sosok orang. Nah, padahal yang kita musuhin kan dulu otoritarianisme, kemiskinan, kemudian disfungsi ABRI ketika itu yang kita musuhin. Tapi sekarang kita lupa. Dan seolah musuh itu sekarang muncul dalam bentuk sosok-sosok. Nah, jangan kaget kalau kemudian Pilpres juga membelah masyarakat kita. Ada yang pro menjadi cebong dan menjadi kampret begitu ya. Nah, yang menurut saya ini harusnya kita akhiri karena kita menghadapi tantangan dan musuh bersama. Oke. Nanti kita akan kembali ke Bung Stanley. Sekarang kita ke Bung Rudi. Bung Rudi, yes. Lembaga kajian anak bangsa itu sebenarnya apa? Visinya apa sih? Atau dia didirikan kapan dan visinya Bung Rudi di situ dengan teman-teman apa ya? Ya, ini terima kasih Pak Samuel. Ini sebenarnya lembaga kajian anak bangsa ini sebetulnya lahirnya itu ada setelah anaknya justru. Anaknya adalah Kanal TV Anak Bangsa. Anaknya duluan. Yang YouTube itu ya. Nah, oke. Akhirnya kami mempunyai pemikiran untuk ada induknya karena kami bukan hanya bergerak dalam platform YouTube, kami juga akan membuat kajian-kajian yang lain. Di situ ada beberapa tokoh yang saya ajak, salah satunya bekas Kepala Staf Angkatan Udara Pak Agus Supriyatna, Marsikal Agus Supriyatna, kemudian ada beberapa tokoh intelektual dari ABRI, TNI maupun dari sipil yang kami rekrut, dan makanya kami mendirikan lembaga kajian anak bangsa. Nah, Kanal TV Anak Bangsa ini hanya salah satu saja platform gerakan dari lembaga kajian anak bangsa. Jadi demikian keberadaan kita. Visinya apa, Bung Rudi? Saya Mbak Subhan, saya nggak muluk-muluk, visi saya hanya menjaga NKRI. Titik, itu saja. Oh gitu ya, oke. Tidak lebih dari lewat itu. Lewat opini ya? Ya. Lewat opini gitu ya? Ya, makanya kita harus bersuara, artinya menjaga Indonesia dalam bentuk apapun. Artinya kalau ada polisi pemerintah yang dianggap menurut kami tidak pas, kami akan kritisi. Tapi kalau ada gerakan-gerakan yang ingin menjatuhkan pemerintah atau apa, kami juga akan membantu pemerintah sekuat tenaga. Karena intinya apapun terjadi, kita tidak menginginkan kegaduhan sebetulnya. Negara ini sedang dalam masa pandemi, seharusnya semua pemangku kepentingan berkontribusi menciptakan suasana yang kondusif untuk mengatasi pandemi ini. Jadi saya dengan alasan apapun saya tidak bisa terima kalau ada beberapa kelompok dengan atas nama demokrasi dan apapun atas namanya menciptakan kegaduhan. Saya kira semua pihak harus menahan diri. Ini yang ingin saya lakukan, Pak Samuel. Iya, nah Bung Rudi itu sebelumnya itu kalau tidak salah Kanal Anak Bangsa mendukung Jokowi sebenarnya. Lalu
kalau tidak salah tahun 2020 tahun lalu itu awal tahun itu Bung Rudi kok tiba-tiba mengatakan tidak mendukung Jokowi, itu maksudnya apa tuh? Sebetulnya begini, saya mendukung Pak Jokowi itu dalam kaitan dengan Pilpres. Nah, oh ya 2019 ya. 2019 pada saat Pilpres sudah selesai, saya sudah sampaikan langsung kepada beliau, bahkan waktu saya dipanggil beliau, saya katakan saya tidak lagi mendukung beliau, tapi saya mendukung Indonesia. Nah, pada saat saya mendukung Indonesia, otomatis di situ ada presiden dan semua perangkatnya. Jadi artinya saya harus mengatakan bahwa sekarang ini tidak menurut saya tidak pas mendukung Pak Jokowi secara pribadi. Beliau adalah sudah menjadi simbol negara, jadi harusnya saya mendukung Indonesia. Jadi mendukung Indonesia ini kan bisa, Mbak, kita bisa berkacamata dengan objektif. Kadang-kadang kalau kita menempatkan Pak Jokowi sebagai sahabat misalkan, kita juga harus mendukung beliau, tapi juga kalau dianggap gitu ya, dianggap ada beberapa polisi beliau yang tidak pas, saya juga akan mengkritisi secara pribadi maupun secara kelembagaan ya. Contoh ini Pak Samuel, saya pernah menulis keras dan saya berbeda pendapat dengan beliau tentang pencalonan anak dan menantu beliau di Pilkada 2020. Saya keras menolak, sampai detik ini pun saya keras menolak bahwa itu tidak sesuai dengan keinginan saya dan harapan saya waktu mendukung beliau di tahun 2019. Ya, tapi apapun terjadi ini demokrasi. Kita bisa sepakat untuk tidak sepakat kan gitu. Ya. Nah, itu yang kami lakukan Pak. Jadi artinya saya kalau masih ada branding atau trademark sebagai pendukung Jokowi ya tidak salah juga, karena memang kami pernah mendukung Pak Jokowi pada Pilpres. Tapi kalau sekarang saya mengkritisi sekali. Kemarin saya mengungkap tentang mafia vaksin misalkan. Kemudian kami menyuarakan tentang adanya mafia pemeriksaan lab COVID-19 misalkan. Ini karena banyak keanehan-keanehan yang harusnya pemerintah tahu, Pak Jokowi tahu. Jadi pada prinsipnya Pak Samuel, kami mungkin sama dengan Bung Stanley, kami akan menjaga Indonesia dari sisi yang lain gitu. Kalau Pak Stanley kan lebih besar, lebih sifatnya nasional, kami hanya bersuara kecil sajalah, berteriak-teriak kecil di pinggir jalan begitulah. Sudah nasional juga tuh Bung Rudi. Nah, Bung Rudi, ini satu pertanyaan dalam pengalaman Bung Rudi mengelola kanal anak bangsa, apa tekanan yang paling keras kepada Bung Rudi yang Bung Rudi rasakan? Nah, dan tekanan itu dari siapa? Oh, kami mendapat tekanan banyak dari dua sisi nih, Pak. Dari sisi apapun yang kami membuat, contohnya begini, kami melawan keras FPI gitu ya waktu itu ya. Saya diteror juga dengan teman-teman FPI atau para pendukung FPI pasti gitu. Pada saat saya mengkritisi Pak Jokowi, para Jokower garis keras juga mengkritisi saya. Menyerang saya luar biasa. Saya pernah mendukung Ahok gitu ya, tapi pada saat saya mengkritisi Ahok pada waktu beliau di Pertamina, saya pun dikritisi dan dibully oleh para Ahoker gitu ya. Jadi sampai pernah suatu saat cerita ini subscribe dari YouTube saya itu berkurang 400 orang gitu karena kasus itu, karena waktu itu saya agak keras mengkritisi Pak Ahok pada waktu beliau bersuara keras mengkritisi Pertamina, padahal beliau komisaris utama Pertamina gitu. Jadi menurut saya ada beberapa etika yang harus disampaikan oleh siapapun gitu ya. Jadi tapi itulah terjadi. Kalau mau siapapun yang kami suarakan yang tidak berkenan pasti dibully, diserang. Itu bagi saya udah biasa sekali. Ya, ini yang tadi Bung Stanley bilang, musuh kita pada akhirnya setelah era ini ya tidak jelas lagi. Semua bisa jadi musuh, semua bisa jadi teman datang dari berbagai arah ya. Nah, tergantung kepentingannya, Pak. Betul. Iya. Nah, oke, teman-teman, Bung Pak Mas Yoyo dan Ricky, silakan kalau ada yang mau bertanya ke Bung Rudi dan Bung Stanley silakan. Mas Yoyo duluan atau Ricky? Mas Ricky duluan silakan. Saya coba. Silakan. Ini Mas Stanley itu kan senior saya di kampus dulu. Dia memang seorang aktivis yang
handal dan juga peneliti, jurnalis. Nah, sekarang sepertinya kembali ke jurnalis yang memantapkan di situ, dan terakhir menjadi Ketua Dewan Pers Indonesia di 2016-2019. Saya mau tanya pada Mas Stanley, saya biasa manggil Mas Stanley, bagaimana Dewan Pers itu memandang fenomena munculnya buzzer NKRI? Apakah itu memiliki pengaruh yang sangat positif untuk tatanan sosial masyarakat kita, untuk negara? Karena sepertinya Dewan Pers itu juga di satu sisi mungkin itu munculnya buzzer NKRI ada satu representasi dari gerakan civil society, tapi di sisi lain mungkin perlu ada satu kode etik di dalam penyiaran dan lain-lain. Mungkin Mas Stanley bisa memberi satu pandangan. Ya, jadi begini, seringkali kalau kita bicara tentang buzzer, di kepala kita itu berbeda-beda pengertiannya. Jadi ada relawan dianggap buzzer, ada penjahat yang kerjanya profesinya memang membentuk opini. Satu orang punya misalnya 50 gadget dan dia menggunakan 50 akun yang berbeda, itu juga disebut buzzer. Nah, harusnya dibedakan ya. Jadi buzzer itu adalah orang yang kemudian menggunakan akun-akun untuk membentuk opini dengan kepentingan tertentu itu, tapi akunnya itu sebetulnya akun fiktif. Ini harus dibedakan dengan relawan ya. Relawan itu ada relawannya. Kalau tadinya itu pasangannya Prabowo, ada relawannya Pak Jokowi. Kalau relawan yang menggunakan akun, kemudian memasang profil dia seperti apa adanya, yang benar, itu bukan buzzer. Ya dia relawan, bahwa pendapatnya seperti itu ya, karena posisinya sebagai relawan kan. Kalau buzzer itu seperti Sarasen, ya kelompok Sarasen yang kemudian diciduk di daerah Kebri itu, yang dia menerima bayaran, kemudian membangun konflik bahkan di antara kedua belah pihak yang sedang bertikai, dua kelompok politik yang sedang bertikai, bila perlu diadu untuk kepentingan keuntungan dia. Nah itulah buzzer. Buzzer ini biasanya tidak punya etik. Kenapa? Karena kemudian dia melakukan kejahatan-kejahatan yang sifatnya cyber ya, misalnya melakukan doxing. Jadi KTP-nya musuh diambil, kemudian diupload, inilah pelakunya dan seterusnya. Nah, harus dibedakan dengan perilaku relawan. Kalau relawan itu terbuka kok posisinya, keberpihakannya juga jelas, dan argumentasinya bisa dipertanggungjawabkan sebagai bagian dari relawan. Tapi kalau buzzer tidak nampak. Siapa orangnya, ujung pangkalnya tidak nampak, tapi kepentingannya itu jalan sesuai dengan kepentingan yang dijalankan. Misalnya bayaran, ya pesan untuk membentuk opini dan seterusnya. Kita bisa melihat pada drone emprit lah, kalau itu di Twitter ya. Bagaimana nama-nama, kemudian kelompok-kelompok yang muncul itu sebetulnya adalah kelompok yang punya rangkaian, punya pasukan dan seterusnya. Nah itulah yang disebut buzzer. Nah, buzzer dalam hal apa yang kita lakukan, pengertian untuk menyerang orang lain itu positif kalau kepentingan intelijen. Menghadapi Malaysia misalnya terkait dengan hak cipta dan seterusnya, serang saja itu dengan buzzer-buzzer. Kita ini di Indonesia kaya akan buzzer. Gitu. Misalnya terkait dengan ancaman Australia, keberpihakan Australia dalam kaitannya dengan isu Papua misalnya, menggunakan buzzer-buzzer tidak apa-apa kalau kepentingannya keluar, tapi kalau ke dalam jangan, karena kalau menggunakan buzzer itu akan menimbulkan kericuan politik ya. Kalau bisnis itu juga menimbulkan yang namanya kong kali kong bisnis, barang yang produksinya buruk kemudian digerakkan oleh buzzer, opini yang muncul adalah positif. Nah ini muncul yang namanya nanti ekonomi rente sebetulnya, orang mendapatkan keuntungan tapi dengan cara-cara curang. Buzzer punya pengertian positif kalau itu seperti intelijen CIA yang tidak boleh bekerja di dalam negeri, tapi dia boleh bekerja ke luar negeri. Tapi ancaman bersama dari luar ini, apalagi sekarang kita bisa melihat kemajuan teknologi,
Kemudian media sosial itu bagian dari asymmetric war ya, perang modern yang harus dihadapi dengan opini-opini kayak begini. Nah, tapi kalau di dalam kita sebaiknya menjadikan ini semacam parlemen virtual ya, misalnya ada orang yang memandikan jenazah tapi karena agamanya berbeda, kemudian dia dipidana, diajukan ke pidana oleh salah satu kelompok begini ya. Nah, kemudian muncul opini masyarakat untuk membela tenaga kesehatan ini yang tanpa sadar memandikan jenazah yang ternyata berbeda agamanya. Nah, menurut saya kalau itu dilakukan bagus seperti melalui change.org, menurut saya itu bayangan dari penggalangan pendapat masyarakat melalui virtual. Nah, menurut saya ini malah positif untuk demokrasi. Kenapa? Karena pemerintah kita tahu orang anggota DPR itu begitu terpilih ya biasanya lupa karena cuma kebutuhannya 5D kan, datang, duduk, diam, duit dan seterusnya. Nah, keterwakilan ya demokrasi representatif itu belum sepenuhnya berjalan. Jadi menurut saya suara-suara masyarakat yang ditampung melalui media sosial jangan dianggap itu buzzer. Perlu didengar oleh pemerintah, perlu didengar oleh pihak-pihak yang mendengarkan kritik untuk memberikan semacam balance bagi demokrasi. Karena demokrasi itu prinsipnya kan check and recheck. Ya, apakah budget, apakah itu pengambilan keputusan dan seterusnya. Nah, jangan kemudian dianggap bahwa masyarakat yang kritis, yang suaranya begitu aja itu buzzer dan menjalankan kepentingan politik sejauh akun-akun itu memang bisa dipertanggungjawabkan. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan akuntabilitas akun media sosial di Indonesia? Nah, itulah di sini. Kita ini tidak punya undang-undang perlindungan data pribadi, ya masih banyak orang bisa menggunakan akun orang lain, masih ada spamming, scamming dan seterusnya sehingga Facebooknya orang dibajak, kemudian dia menyerang menggunakan Facebooknya orang, akunnya orang untuk kemudian menulis status yang macam-macam, orangnya diproses dengan undang-undang ITE, padahal akunnya dikuasai oleh orang di luar dia. Nah, ini kejahatan cyber masih tinggi. Tapi menurut saya nanti kalau teknologi sudah mengarah kepada 4.0 atau 6.0, menurut saya tidak ada pilihan bahwa memang kejahatan cyber harus diperangi dan demokrasi virtual itu menjadi salah satu hal yang harus dipertimbangkan oleh pemerintah dan penguasa. Apa yang dilakukan oleh Pak Rudi Kamri jangan dikatakan itu kampung. Itu yang mengakses seluruhnya. Bahkan saya tidak mencari. Itu saya selalu dikirimi video-video potongannya Pak Rudi Kamri gitu. Sampai ke saya, message saya. Nah, itu kan kekuatan virtual yang luar biasa yang mungkin melampaui apa yang dilakukan oleh kementerian, lembaga maupun anggota parlemen ya selaku individu. Dia tidak punya kekuatan menembus sampai ke ruang-ruang pribadi. Tapi Pak Rudi Kamri teman-teman yang lain itu bisa melakukannya. Nah, media sosial punya pengaruh yang kuat. Sekarang bagaimana mengawal media sosial ini untuk menjadi satu kekuatan yang positif bagi demokrasi kita. Nah, inilah yang penting bagaimana penegakan hukum, kemudian juga pengaturan yang namanya ruang maya itu. Jangan kemudian ruang maya itu memberikan kesempatan kepada orang untuk melakukan penipuan, pembajakan, penguasaan, bahkan cyberbullying itu dilakukan. Kita bisa melihat ketika terjadi pemilu maupun pilkada beberapa waktu yang lalu, persekusi kan dilakukan melalui media sosial. Betul. Nah, itu tidak boleh sebetulnya. Cyberbullying, persekusi, dan seterusnya. Menurut saya, kita kembalikan kepada independensi media sosial ini di bawah satu badan yang nanti kalau ada undang-undang perlindungan data pribadi, badan itu yang kita percaya. Yang kedua, kita harus menggalakkan yang namanya media literasi supaya orang dalam menggunakan medsos itu juga bertanggung jawab atas ucapan kebenaran, tidak kemudian membuat status melarikan diri, ditutup statusnya, kemudian di capture ya status itu kemudian dikirim kemana-mana. Ini yang tren sekarang terjadi kan, sehingga polisi melacak siapa ini sudah tidak ditemukan karena kemudian akunnya ditutup begitu, tapi capture-nya sudah kemana-mana menyebar. Dan itu isinya fitnah, penghinaan, pencemaran nama baik, dan sebagainya. Ini yang harus kita perangi bersama.
Karena kemajuan teknologi tidak ada manfaatnya kalau kejahatan juga meningkat mengiringi kemajuan teknologi itu. Oke, Pak. Betul. Mas Saya Dan. kira sudah bagus sekali ya, Bung Stanley sudah mau kita masuk ke jantungnya itu. Lanjut, Bung Mas Jaya, silakan. Oke, untuk Pak Rudi Kamli itu saya langganan membaca berita-berita yang diposting oleh Pak Rudi. Saya sangat ya appreciate Pak Rudi itu muaranya mesti kepada merawat NKRI. Apa Pak Rudi punya visi yang sangat visioner, katakanlah seperti itu, tentang bagaimana menggunakan media sosial ini membangun satu parlemen virtual. Baik, terima kasih Mas Yoyo. Jadi ini sebetulnya kalau saya bukan seperti Pak Stanley yang mempunyai rekam jejak jurnalistik dari awal gitu ya. Saya waktu itu hanya orang biasa, swasta gitu ya. Cuma memang ada keterpanggilan. Itu awalnya kalau boleh saya cerita sedikit tahun 2016 lah, kasus mulai meledak kasus Ahok gitu ya. Pada waktu itu memang ada semacam panggilan nurani, kok ada sesuatu yang tidak beres ini dalam kasus ini gitu. Mulailah saya bersuara, menulis dan sebagainya, dan sampai berlanjut sampai sekarang. Kemudian saya membuat YouTube ini. Dari awal sampai sekarang intent saya tidak berubah. Saya hanya ingin menjaga keberagaman NKRI ini. Dan dari hasil pembicaraan saya dengan beberapa orang dari swasta maupun dari sipil maupun militer, saya melihat ancaman terhadap keberagaman kita ini bukan main-main. Kita patut khawatir katanya. Saya bicara kemarin dengan tokoh intelijen kita juga, ini sudah semakin gawat. Nah, ini kan bisa terrefleksi pada kasus Pematang Siantar. Gitu kan ya. Kalau Bapak-Bapak melihat dari kasus Pematang Siantar, tokoh-tokoh yang terlibat dalam menggerakkan demo itu pegiat dari FPI di sana. Gitu. Jadi ini yang harus kita lihat, bahwa Pematang Siantar mungkin Kristen sama Islam juga sebanding jumlahnya mungkin ya. Tapi teman-teman saya yang beragama Kristen yang asli dari sana cukup kaget gitu ya. Karena beberapa puluh tahun yang lalu Pematang Siantar tidak seperti itu. Tiba-tiba ada kasus ini meledak dan sudah menjadi viral gitu. Artinya apa? Gerakan mereka untuk mengancam intoleransi dan keberagaman ini cukup masif gitu loh. Dan ini yang saya lakukan, Pak Yoyo, bagaimana kita memberikan appeal pada pemerintah untuk aware gitu, untuk tanggap gitu. Jadi ini bukan sekedar biasa-biasa saja. Kalau kita mau kita bicara katakanlah FPI yang dianggap organisasi intoleran, melarang, itu juga harus komprehensif dan integratif gitu. Jangan hanya misalkan plang namanya yang dicopot, gitu, orang-orangnya berkeliaran seperti biasa. Nah, bagi saya ini bahaya. Karena bagi saya tetap mempunyai suatu argumen bahwa FPI ini ada kelompok intoleran. Nah, kalau kita bicara intoleran, itu kan bibit awal dari radikalisme. Dan kemudian kalau bisa berkembang, bisa menjadi terorisme kan. Dan terbukti ada beberapa orang anggota FPI yang sudah mengarah ke radikalisme dan terorisme. Ya, seperti yang terakhir, kasus Makassar yang ditangkap Densus 88, 32 atau 37 orang itu semuanya adalah anggota FPI gitu, yang mungkin sudah bergerak ke arah yang radikalisme atau terorisme. Nah, ini sebetulnya visi saya. Saya tidak tahu apakah ini yang dikatakan oleh Pak Stanley melakukan virtual jalanan, virtual parlemen gitu ya, atau apapun, tapi saya hanya ingin bersuara untuk menjaga ini. Alhamdulillah mendapatkan respon, diterima, dan alhamdulillah juga suatu kehormatan bagi saya bisa bertemu dengan Pak Stanley, Pak Yoyo, dan Pak Samuel, dan teman-teman yang lain. Ini di luar ekspektasi saya sebetulnya. Karena saya pikir harus ada orang yang berbicara. Nah, kalau saya minta izin memberikan tambahan dari apa yang dijelaskan oleh Pak Stanley tentang buzzer, kalau saya sih mempunyai pengertian perspektif yang agak mungkin sedikit
berbeda, bahwa buzzer atau pendengung ini itu memang suatu keniscayaan yang terjadi karena dimanjakan oleh infrastruktur perkembangan teknologi informasi sebetulnya. Itu awalnya. Yang kedua mungkin juga ada rasa public antras atau ketidakpercayaan lagi dengan beberapa media ya Pak Stanley, yang sudah kami melihat ini media ini sudah tidak independen seperti dulu. Jadi ada media-media tertentu yang menyuarakan kelompok tertentu. Jadi makanya kami orang-orang ini bersuara melalui media sosial yang sudah tadi ada perkembangan teknologi yang sudah sekarang kita nikmati. Nah, yang kedua, saya harus mengakui buzzer ini memang ada dua. Pertama, buzzer yang berbayar. Nah, yang kedua adalah buzzer yang murni. Nah, buzzer berbayar ada. Saya beberapa kali melihat teman-teman saya sendiri memang dia menyuarakan kelompok tertentu dibayar, dan dia ada pengakuan dari yang bersangkutan gitu ya. Saya tidak ingin berkomentar bahwa itu baik atau tidak, tapi yang jelas nanti akhirnya masyarakat yang akan menilai kredibilitas seseorang itu dilihat dari situ gitu ya. Ada juga yang kedua adalah buzzer yang sangat ya tidak punya kepentingan apa-apa. Kita hanya mendengungkan. Saya jujur aja tidak masalah disebut buzzer atau pendengung, karena saya memang mendengungkan sesuatu kebenaran untuk menjaga NKRI. Dan sampai detik ini saya ya sebenarnya pengen juga sih dibayar Pak Stanley itu. Jadi nggak ada yang bayar saya itu. Ya. Jadi ya berjalan begini-begini saja lah. Artinya itu ada kepuasan batin dari saya untuk menyuarakan kebenaran ini. Jadi itu yang fenomena buzzer. Kalau yang dikatakan memang buzzer berbayar, ada memang. Ada. Tapi saya bilang bahwa masyarakat tidak perlu khawatir, pada saatnya nanti masyarakat yang akan memberikan final decision. Ini orang ini punya kredibilitas dan harus dituruti atau tidak. Meskipun mereka punya follower besar, tapi kan akal sehat itu kan tidak pernah mati. Suatu saat akan timbul kembali dan mereka akan bisa menseleksi orang ini berbicara tulus untuk NKRI Indonesia, menjaga Indonesia, atau sekedar mengamplifikasi kepentingan kelompok tertentu. Saya kira itu Pak Yoyo, opini saya tentang buzzer tadi. Oke. Mungkin Pak Sam, Pak Mas Riki. Ya, oke. Bung Rudi mungkin tadi saya kira Bung Stanley memberikan pernyataan yang cukup tegas tentang katakanlah medsos sebagai channel demokrasi, demokrasi. Tanggapan Bung Rudi tentang itu? Ya, terima kasih Mas Samuel. Ini memang suatu keniscayaan juga ya, bahwa sekarang ini eranya adalah netizen jurnalisme gitu ya. Semua orang merasa menjadi jurnalis gitu. Dia bisa menilai dan sebagainya. Tapi akhirnya kalau kita melihat, membaca atau melihat katakanlah Facebook misalkan, kita akan menilai kok kualitas dari ini orang yang bersangkutan ini layak disebut buzzer atau sekedar celentukan yang biasa. Karena sekarang ini kan sangat berkembang yang namanya kelompok BJLK namanya. BJLK itu baca judul langsung komen kan itu. Jadi ini banyak sekali terjadi, orang hanya baca judulnya saja berkomentar, dia tidak tahu isinya apa. Padahal ada beberapa media yang menggunakan strategi clickbait ya untuk membuat judul ya, hanya sekedar untuk memanjakan keinginan tahunan orang gitu ya. Ini kadang-kadang yang terjadi dan banyak terjadi. Kalau Mas Yoyo lihat di WA Group misalkan, banyak sekali orang yang mempunyai paham BJLK ini. Karena apa yang tadi dikatakan oleh Mas Stanley benar, daya literasi kita memang sangat rendah. Dan ini salah satu cara kita bersama adalah untuk meningkatkan literasi. Dulu pada saat saya masih mau aktif menulis, setiap hari saya menulis apapun, orang mengkritisi saya, tulisan Anda terlalu panjang. Saya tidak peduli. Bahwa ini adalah salah satu cara saya untuk mendidik Anda membaca. Kalau tidak membaca nggak apa-apa. Akan terjadi seleksi alam begitu loh. Jadi bagi saya tidak ada masalah bahwa Facebook itu bagi saya hanya sekedar media untuk menjalin komunikasi, connecting people gitu ya. Tapi kalau kita sangkutkan dengan
buzzer atau mungkin masalah politik sosial yang lain, saya kira kita juga bisa menilai akhirnya mana orang-orang yang sekedar bertelentuk ria, kemudian memberikan kapasitas informasi yang diberikan itu setinggi apa, kita akan melihat juga. Jadi saya percaya pada saatnya nanti masyarakat yang akan menilai ini kualitas seseorang itu dari postingan dan narasi yang dibangunnya. Saya kira gitu, Mas Dayo, Samuel. Bung Stanley, pernah sekali media mainstream itu menjadi idola masyarakat, menjadi kekuatan penekan kepada pemerintah atau channel untuk menyampaikan kepentingan masyarakat. Nah, dengan munculnya medsos, apakah pendapat Bung Stanley, apakah medsos menjadi saingan baru bagi media mainstream? Karena kelihatannya medsos itu lebih lincah dan lebih tajam akhirnya daripada media mainstream yang cenderung mengikuti, katakanlah, tradisinya harus tunggu editor bekerja, akhirnya kelihatan lamban. Sementara media-media medsos kan lewat individu, jadi dia kelihatan lebih cepat. Apakah menurut Bung Stanley itu akhirnya menjadi tantangan bagi media mainstream atau bagaimana, Bung Stanley? Ya, bisa jadi tantangan dari sisi menarik minat pembaca, tapi menurut saya tidak bisa disandingkan antara media mainstream seperti koran, majalah, televisi, radio, yang produk jurnalisme dengan media sosial. Kenapa? Karena kalau jurnalisme itu dihasilkan oleh satu badan hukum, satu perusahaan pers. Ada penanggung jawabnya, ada pemimpin redaksinya, kemudian ada pertanggungjawaban waterfall responsibility ya. Jadi orang reporter mencari informasi di lapangan, kembali ke mengumpulkan data, kemudian bahan dan seterusnya, kemudian menulis, diedit oleh editor, diperiksa oleh Redpel, sampai kemudian Pemret yang memastikan, oke, go ahead, berita ini boleh dipublish, boleh disiarkan, di-on-air-kan, dan seterusnya. Nah, kalau media sosial itu siapa saja bisa mengambil, kemudian mengunggah. Yang jadi pertanyaan, bagaimana dengan ruang publik yang harusnya diatur dengan etika? Ya, misalnya, karena pekerjaan wartawan itu intinya kan 3, verifikasi, klarifikasi, konfirmasi. Jadi, desas-desus, informasi, kabar burung, untuk jadi berita itu tidak mudah, karena harus verifikasi, klarifikasi, konfirmasi. Nah, kalau di media sosial bisa aja diunggah, termasuk adalah fakta yang lama, di framing yang baru, diunggah, kemudian dikatakan bahwa inilah kejadian, misalnya banjir di mana, padahal banjirnya di negara lain, dan sebagainya. Nah, kalau media harus bertanggung jawab ya. Dia sekali melakukan penipuan publik, itu akan dihukum itu oleh Dewan Pers. Bisa diadukan, bisa diproses, dan seterusnya. Untuk jadi wartawan juga terikat kepada kode etik jurnalistik. Ya. Nah, perusahaannya juga ada yang namanya standar peraturan tentang perusahaan pers, dan seterusnya. Nah, ruang media itu adalah ruang sebetulnya clearing house. Ketika ada informasi di media sosial yang ragu-ragu ini benar atau tidak, mengeceknya itu adalah di media yang mainstream. Kalau tidak ada informasinya berarti nggak benar nih, ya. Tapi kalau ada, nah inilah yang kemudian harusnya dicek dan seterusnya. Cuma masalahnya sekarang di ruang yang media mainstream ini, setelah ada media online, penuh dengan media abal-abal juga yang mengaku bahwa saya adalah media. Ada media namanya KPK, logonya mirip sama Komisi Pemberantasan Korupsi. Tapi kalau ditanya ini media apa? Ternyata koran pemberita korupsi, koran penelusuran kasus, singkatannya KPK semua. Dan media-media seperti begini ini memeras orang, menakut-nakuti orang, dan sebagainya. Kami katakan ini bukan media. Kenapa? Karena seluruh media itu wajib untuk mendaftarkan diri ke Dewan Pers, lantas kita umumkan medianya ini sesuai dengan standar dan sesuai menggaji sesuai layak, dan sebagainya, sehingga wartawannya tidak memeras orang, narasumber, dan sebagainya. Kami umumkan bahwa media ini sudah diverifikasi oleh Dewan Pers. Bisa dilihat di website Dewan Pers. Nah, yang seringkali membuat judul-judul aneh, kontroversial, yang untuk memburu clickbait, itu adalah media-media yang abal-abal ini.
yang membuat publik yang kemudian tidak tahu posisi media seperti apa, lama-lama tidak percaya kepada media. Betul. Ya. Dan kemudian menggunakan ya sudahlah media sosial lebih cepat, informasinya lebih banyak, lebih kaya dan sebagainya. Dan orang untuk bergosip juga lebih enak di media sosial, terutama di grup-grup WhatsApp dan lain-lain. Sehingga orang kemudian tidak lagi punya tradisi untuk mengakses dari media-media mainstream. Media mainstream terpuruk, apalagi kemudian ada beberapa pimpinan grup media sekarang bikin partai. Bisa saja sekarang koalisi pada Pak Jokowi, tapi nanti menjelang 2024 bisa jalan sendiri-sendiri. Nah, saya ketika di Twitter, saya semua pemimpin redaksi saya panggil, ini apa maksudnya? Karena ada media ulang tahun ya, pimpin medianya ulang tahun, Pak Jokowi hadir di sana, lantas pimpinan medianya mengatakan kami adalah Jokowi, Jokowi adalah kita. Nah, saya kan sampai pegang kepala waktu ini gimana maksudnya? Saya panggil pemimpin redaksinya. Pemimpin redaksinya juga mengatakan itu kan pemilik, bukan kami. Kami redaksi tetap independen dan sebagainya. Dia ngomong bener ya, janji ya, jaga ya. Kalau ada apa-apa saya panggil dan sebagainya. Jadi bukan hanya satu pihak ya, pihak yang lain juga begitulah. Jadi dan pemilik ini mengatakan loh, ini kan media milik saya. Kalau Anda nggak mau bekerja sesuai dengan kepentingan saya, keluar aja. Masih banyak tempat pekerjaan yang lain. Nah, menurut saya tidak setuju kalau ruang redaksi itu dipaksa oleh para pemilik untuk tunduk kepada keinginan pemilik. Karena public trust itu penting untuk didukung. Kenapa? Karena kita bisa melihat ada satu penelitian, ya, elemen itu yang mengatakan bahwa public trust kepada pemerintah sekarang sedang mengalami penurunan pada 2021 ini. Public trust kepada media juga turun. Tapi justru public trust kepada dunia usaha di Indonesia ini naik. Kenapa? Karena orang yang berjuang ya, para pengusaha untuk tidak mem-PHK karyawannya di masa COVID dan sebagainya. Itu justru dunia usaha, karena itu public trust kepada dunia usaha versi Edelman itu naik, tapi public trust kepada pemerintah dan kepada media turun. Nah, saya mencoba menelusuri kenapa pada media turun. Salah satunya karena media berpolitik, banyak pemiliknya mendirikan partai politik. Yang kedua, banyak media abal-abal. Yang ketiga, orang tidak bisa membedakan antara berita media mainstream sama berita medsos yang abal-abal. Contohnya begini, Tempo. Tempo yang asli itu ada tempo.co. Tapi ada tempo.com, ada tempo.co.id dan macam-macam. Palsunya itu ada 14 itu Tempo. Sehingga kemudian saya bekerja sama dengan Dirjen Aptika untuk menelusuri kalau kita menemukan kayak gini diblokir saja. Kenapa? Karena ada media juga di media abal-abal di Sulawesi Selatan sana menggunakan judulnya itu adalah polhukam.co.id. Yang asli itu polhukam.go ya, government, tapi ini bisa diganti pakai c.co.id. Berita yang pernah diadukan waktu itu adalah terkait dengan kampanye pada bulan Februari, kampanye pertama itu pasangan Jokowi dan Kiai Ma'ruf, yang dikatakan bahwa Kiai Ma'ruf ngompol di tengah-tengah debat di TV itu. Nah, waktu itu muncul banyak pertanyaan kepada teman-teman di Polhukam. Saya begitu lihat infonya, saya sudah tahu ini alamat Anda dipalsu. Karena bukan go.id, tapi .co.id. Ketika saya bekerja sama dengan cybercrime di Mabes Polri, kerjasama, ditemukan URL-nya itu ada di Makassar dan diproses oleh teman-teman di Bareskrim. Nah, hal-hal yang begini kemudian mengganggu kepercayaan juga kepada pemerintah, mengganggu kepercayaan juga kepada media, kan. Kompas itu paling banyak dipalsu, Tempo paling banyak dipalsu. Nah, karena itu pernah juga Ibu Eva Sundari dari DPR, PDIP, mengadu ini beritanya Tempo kok kayak begini. Ya, ini memojokkan PDIP, memojokkan Megawati. Saya baca, ini Tempo abal-abal. Ini bukan Tempo palsu dan terusnya. Gimana caranya? Ya protes saja kepada Tempo, adukan ke Dewan Pers. Atas dasar itu nanti kita akan melusuri siapa ini yang memalsu alamatnya Tempo. Nah, menurut saya inilah yang harus dilakukan, dan menurut saya yang penting adalah literasi publik ini. Bagaimana meningkatkan kualitas publik untuk memberi paham kepada ini bohong, ini nipu.
ini berita tidak benar harusnya. Karena hoax itu marak dengan muncul dengan rendahnya literasi masyarakat terhadap dunia digital kita. Nah, menurut saya ingin balik mengomentari buzzer. Jadi saya membedakan relawan yang menggunakan akun, nama, orang, dan seterusnya, bahwa mereka bukan saya sebut sebagai buzzer. Buzzer itu orang yang tidak nampak, tapi bekerja untuk kepentingan sesuatu, apakah politik, apakah bayaran, dan seterusnya. Nah, kalau aktivis media sosial seperti Pak Rudy Kamri, saya tidak menyebut Pak Rudy sebagai buzzer, dan saya orang yang protes kalau Pak Rudy dikelompokkan sebagai buzzer ya. Karena ada grup-grup yang mengatakan, awas ini buzzer istana, Pak, nama Pak Rudy Kamri disebut tuh. Ya. Betul. Kemudian ada beberapa teman-teman diundang, ada Guntur Romli, ada macam-macam, dan seterusnya. Menurut saya kenal orang-orang ini tidak pernah memalsu akunnya, tidak pernah menggunakan akun pakai nama orang lain. Nama dia dideklar, status ditulis jelas, kalau berbeda pendapat silakan, gitu bisa berdiskusi. Nah, menurut saya public virtue itu yang harus kita dorong supaya public virtue itu menjadi bahan pertimbangan setiap orang untuk mendengar suara-suara yang berbeda dan terutama menemukan suara-suara jernih. Ya. Jadi apa yang disampaikan Pak Rudy Kamri menurut saya bagian dari suara jernih yang harus didengar oleh publik, ya, karena menganjurkan NKRI, Indonesia yang guyup, Indonesia yang sejahtera itu yang disampaikan oleh teman-teman dan itu disampaikan juga oleh teman-teman misalnya di badan Pancasila dan seterusnya. Yang menurut saya fine saja gitu dan tidak boleh orang yang menyuarakan itu melalui media sosial kemudian dianggap sebagai buzzer. Kalau Sarasen menurut saya buzzer begitu, buzzer bayaran. Oke, Bung Stanley dan Bung Rudy, ada pertanyaan di chatroom dari Pak Dam. Pak Dam ingin bertanya, silakan Pak Dam di mute mikrofonnya. Pak Dam, masih ada? Maaf, bukan Pak Dam, Imam. Oh ya, silakan Pak Imam. Silakan. Ya, selamat siang Pak Rudy Kamri dan Pak Stanley. Selamat siang Bapak. Ya, Bapak. Ya. Iya. Jadi saya dari Kalimantan Timur. Oke, Bapak. Kepingin ini aja tahu kondisi negara kita ini yang sekarang ini kan ada aliran sesat seperti FPI dan HTI itu ya yang sudah dibubarkan. Tapi tidak lanjutnya itu kan kita belum tahu. Karena ibaratnya lebah ini sarangnya dipugar, dibongkar, lalu berkeliaran ke sana sini. Sementara kalau sudah menjadi doktrin sesat menurut saya nggak bisa hilang dari tubuhnya sebelum dia masuk ke liang lahat. Jadi sebetulnya kan lebih bagus zaman Soeharto dulu kalau PKI dibasmi habis gitu ya. Sementara kalau yang ini bagaimana menurut Bapak-bapak berdua? Bung Rudy duluan supaya setelah itu Bung Stanley karena Stanley belum selesai. Ya, terima kasih. Ini Pak Imam dari Kalimantan Timur. Ini memang menjadi keprihatinan saya tentang upaya pemerintah 2 kali melakukan aksi. Satu, pembubaran HTI, yang kedua yang baru-baru adalah pelarangan FPI gitu. Saya tidak melihat upaya integratif dari pemerintah untuk menindaklanjuti polisi yang diputuskan. Kalau menurut saya, kalau menurut saya akan sia-sia belaka kalau yang dilakukan pemerintah seperti sekarang ini itu hanya sekedar kulitnya yang dicopot, kemudian orang itu bisa berganti kulit kapan saja gitu. Jadi saya menyikapi kasus FPI ini sangat serius karena saya melihat langkah-langkah atau rekam jejak yang kelompok ini sangat mengganggu keberagaman Indonesia gitu. Jadi saya berani mengatakan bahwa FPI adalah kelompok intoleran dan saya menyambut gembira dengan sukacita tentang pelarangan kemarin. Cuma memang saya harus akui seperti yang Pak Imam sampaikan, kalau kita mungkin memperbandingkan dengan kasus PKI, meskipun menurut saya kasus PKI zaman Pak Harto juga terlalu berlebihan dan banyak melanggar HAM, tapi
ada upaya-upaya integratif yang dilakukan waktu itu, dan sekarang tidak. HTI dan FPI ya secara organisasi bisa dilarang, tapi apa susahnya sekarang, zaman sekarang ini membuat organisasi baru. Jadi bagi saya memang agak sia-sia belaka kalau langkah-langkah ini tidak dilakukan gitu loh. Yang kedua, masalah saya menyikapi tentang gerakan-gerakan intoleransi yang berkembang dan mungkin banyak juga yang tanpa bentuk, gitu, tanpa organisasi dan sebagainya. Ini juga harus menjadi keprihatinan dari pemerintah, gitu. Jangan sampai ini ada pembiaran. Dan saya melihat pembiaran ini semakin lama semakin besar karena ujungnya pembiaran ini bermuara pada pemanfaatan, dan apalagi menjelang pilkada atau pemilu. Ya, ini yang terjadi selama ini. Kalau boleh jujur, kalau kita melihat rekam jejak FPI besar, itu karena difasilitasi dengan pembiaran kemudian dimanfaatkan. Dan ujung-ujungnya memang ada fulus yang berkembang di sana, karena itu pragmatis sekali. Jadi inilah saya kemarin waktu bicara dengan beberapa orang di Menko Polhukam, saya katakan bahwa harus ada upaya serius dari pemerintah untuk melakukan langkah-langkah secara integratif. Ya, jangan pernah membiarkan kayak kasus HTI lah. HTI ini sekarang sudah berubah nama dan orang-orangnya tetap, langkah-langkahnya tetap gitu ya. Kemudian yang tadi katakan Pak Stanley, akun-akun palsu mereka atau fake account banyak sekali dan masih berkembang. Dan saya tidak melihat langkah-langkah yang integratif dari pemerintah untuk mengatasi hal itu. Gitu. Jujur, Bapak-bapak semua, saya sedikit mencemaskan ya, sangat mencemaskan, bukan sedikit maaf, sangat mencemaskan tentang ancaman keberagaman di Indonesia ini. Kalau hal ini tidak dilakukan, atas nama apapun, bahwa keberagaman ini harus dipertahankan. Ini bukan untuk kita kali ya, karena kita sudah cukup mengalami itu, tapi kita harus memberikan legacy pada anak cucu kita nanti. Gitu. Nah, kasus-kasus seperti Pematang Siantar, kemudian kasus 212 dan macam-macam kegiatan-kegiatan yang lain itu harus segera dilakukan dan negara hadir gitu loh. Jangan sampai seperti kasus November tahun 2020 gitu. Beberapa hari seolah-olah negara tidak hadir gitu. Sebelum-sebelumnya kita melihat mungkin Pak Stanley yang ada di Jakarta tahu, Jakarta ini ruang publiknya dikepung dengan baliho-baliho waktu itu. Baliho dari Pak Rizik Syihab gitu. Dan ada pembiaran. Dan tidak ada satupun yang berani mencopot itu. Jadi memang benar-benar merajalela. Dan kita melihat ini negara kemana gitu. Pada saat akhirnya ada keberanian dari Pak Pangdam Jaya, itu kita sambut gembira. Karena itu hal-hal yang mengangkat psikologis massa untuk berani bersuara juga. Ya. Karena waktu itu saya pikir saya sendirian gitu. Dan dikejar sendirian. Kalau dikejar rame-rame sih bagus gitu. Saya menjadi target sendirian gitu. Jadi kemana negara gitu? Apakah negara mau melindungi saya pada saat saya menjaga NKRI ini? Tidak gitu loh. Jadi saya pada suatu diundang oleh Pak Menkominfo juga saya berteriak gitu. Jadi kita bersuara untuk Indonesia dan kita tidak pernah 1 rupiah pun dibayar negara. Pada saat kita membela presiden, membela kebijakan negara, tidak ada perlindungan buat kita pada saat kita dipersekusi, ya, melalui virtual, melalui online, melalui fisik gitu ya. Jadi memang harus ada upaya serius dari negara untuk melakukan ini, mengatasi intoleransi ini yang semakin merajalela. Kita jujur aja mungkin pernah hidup tahun 80-an gitu ya, pada waktu kita SMA atau waktu kuliah, rasanya damai gitu, tidak ada masalah apapun di negeri ini. Jadi saya jujur katakan, kemarin saya teriak bahwa negeri ini negeri mabuk agama, sehingga kita jadi teler semua gitu. Jadi pemahaman sempit tentang keagamaan menjadikan kasus Pematang Siantar terjadi. Ini kan sangat menyedihkan. Bapak mungkin melihat bagaimana orang luar negeri melihat Indonesia dengan perspektif sekarang ini. Ini kan luar biasa. Bagaimana mungkin ormas macam Majelis Ulama Indonesia bisa satu memanggil lembaga negara dan lembaga negaranya mau lagi dipanggil gitu kan. Kemudian yang kedua menekan pemerintah, aparat kepolisian untuk membuat kasus ini menjadi penistaan agama dan sebagainya. Ini kan presiden sangat buruk gitu loh. Dan ini yang saya lawan gitu ya. Dan ini bukan hanya untuk Pematang Siantar sebetulnya, bahwa ini adalah alarm buat kita
bahwa di tempat lain bisa terjadi hal yang sama. Nah, cuma kami ditolong oleh media yang memberitakan hal ini. Ini yang luar biasa. Ini saya kira itu yang perlu saya sampaikan, Pak Samuel, atas pertanyaan dari Pak Imam tadi. Mungkin sedikit saja saya ingin mengomentari apa yang dikatakan Pak Stanley tentang peranan media sosial dan media mainstream. Jujur Pak Stanley, saya dalam beropini menyikapi masalah tertentu selalu mengambil referensi dari media mainstream tertentu yang terpercaya. Saya tahu, kita semua tahu bahwa media online itu begitu mudah gitu ya, dengan bekal apapun, dengan bekal HP pun bisa membuat media online gitu. Tapi kita melihat ada media-media yang masih kredibel, masih bisa dipercaya untuk menjadi rujukan. Ini dilakukan. Jadi saya kira dari media mainstream tidak perlu melihat bahwa kita ini sebagai ancaman ya, media sosial sebagai ancaman, karena ini sebagai kita hanya partner kecil lah dibanding mereka gitu. Makanya saya kemarin, mohon maaf Pak Stanley, saya tidak setuju dengan ujaran dari salah satu ketua Dewan Pers ya, maupun dari pimpinan Muhammadiyah bahwa keberadaan media sosial atau buzzer ini mengganggu atau mengancam keberadaan pers nasional. Bagi saya tidak, menurut saya tidak. Keniscayaan perkembangan teknologi harus disikapi dengan berubah oleh siapapun, termasuk oleh pers nasional juga, gitu ya. Dan mungkin pemaknaan mereka terhadap buzzer mungkin berbeda dengan Pak Stanley atau saya. Jadi mereka mempunyai pendapat demikian. Saya kira ini yang kemarin saya luruskan, bahwa kita bukan ancaman. Justru kalau saya sendiri harus mengikuti atau menjadi referensi media-media yang sangat kredibel. Di samping itu, Bapak-Bapak harus tahu bahwa media-media mainstream pun hampir semua, kalau saya bisa katakan semua, juga punya media online juga mereka. Mereka juga main di YouTube juga gitu. Jadi saya kira inilah ruang publik yang memang bebas untuk dimanfaatkan. Saya kira gitu Pak Yoyo, Pak Samuel, terima kasih. Ya, Bung Stanley, pertanyaan Bapak Pak Imam tadi ya. Berkaitan dengan FPI. Silakan. Jadi begini, saya ini ketika proses reformasi terjadi, saya ada di dalam pusaran itu ya. Nah, kemudian pada 2003 sampai 2005 bersama dengan teman-teman Demos, disupervisi sama Profesor Ole Thornquist dari Oslo University, Norway, kita melakukan penelitian tentang gerakan demokrasi di Indonesia. Kesimpulan yang kita umumkan pada 2005 itu adalah Indonesia mengalami defisit demokrasi. Ya, partai-partai baru bermunculan, tapi partai-partai yang baru itu meniru partai-partai yang lama, memutus yang namanya demokrasi perwakilan itu. Nah, mereka membentuk yang namanya oligarki partai dan seterusnya. Itu tercermin di dalam partai-partai yang running saat ini. Nah, kita juga menemukan waktu itu dari hampir 700 responden ini aktor demokrasi, aktivis LSM, dosen, kemudian wartawan dan yang kita teliti. Mereka lebih suka mengidentifikasi, pertama itu dari agama, yang kedua dari suku, yang ketiga baru mengatakan saya orang Indonesia. Itu urutan ketiga. Yang jadi pertanyaan, kalau kita datang ke daerah-daerah konflik, kita diidentifikasi agama Anda apa? Ini pernah dialami oleh satu media, ya, Al Jazeera, yang kebetulan itu adalah wartawannya itu dari Afrika, dia adalah seorang Muslim, kemudian reporternya itu orang Filipina yang agamanya adalah Kristen. Yang jadi pertanyaan ketika dia ke daerah Muslim ditanya agama Anda apa? Karena Al Jazeera kan dianggap bahwa ini menyuarakan suara Islam begitu ya, Timur Tengah, meskipun media Barat. Nah, kemudian ditanya ada agamanya apa? Yang menarik adalah reporter mengatakan agama saya Kristen, yang kamerawan mengatakan saya Muslim. Nah, yang Kristen ditolak. Nah, ketika ditolak, bagaimana kerja seorang kamerawan dan reporter yang harusnya bersatu padu di lapangan, bikin liputan dari lapangan, pincang karena hanya bisa si kamerawan. Ketika datang ke daerah Kristen sama ditanya, Anda agamanya apa? Si kamerawan nggak diterima, kamerawannya nggak boleh masuk, hanya reporter.
akhirnya apa? Tidak ada liputan yang bisa dibuat. Yang dirugikan siapa? Publik sebetulnya. Ya. Nah, sebetulnya begini, di ruang-ruang yang namanya media dan sosial itu harus netral, menjaga betul yang namanya firewall itu, jangan sampai ada kepentingan bisnis, kepentingan agama masuk ke ruang-ruang redaksi. Jaga betul dan harus mengingatkan satu sama lain. Yang jadi pertanyaan, kita ini, Pak Jokowi itu mewarisi, pemerintahan sekarang ini mewarisi defisit demokrasi yang makin lama makin banyak itu defisitnya. Nah, ibaratnya harus ada tumpukan sampah yang dibersihkan, ada luka-luka yang harus disembuhkan, sehingga ketika sekarang ini masuk pemerintahan sekarang, itu menemukan banyak kasus yang sudah parah. Kalau intoleran, itu hanya terjadi di masyarakat, itu mudah mencegahnya. Tapi intoleran itu justru terjadi di kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga negara. Ada penelitian yang dibikin oleh teman-teman kan, yang mengatakan bahwa masjid-masjid di kementerian itu justru dikuasai oleh kelompok intoleran. Ceramah-ceramah mereka Jumatan itu ceramah yang keras dan intoleran. Yang jadi pertanyaan, dimulai dari mana ini? Mau tidak mau ya pemerintah harus melakukan. BNPT, kemudian Menko Polhukam harus melakukan tindakan-tindakan yang lain. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah tindakan kita bisa dilakukan sama dengan apa yang dilakukan Pak Harto terhadap PKI? Kalau saya jelas tidak setuju. Ya, karena apa yang dilakukan oleh Orde Baru terhadap orang-orang PKI itu melampaui ya, pembatasan-pembatasan yang harusnya diperkenankan. Kenapa? Karena organisasi yang sangat rasis, Ku Klux Klan di Amerika, itu juga dilarang di negara yang demokratis. Nah, kita tahu juga Nazi di Jerman itu dinyatakan dilarang. Tapi pelarangannya kemudian tidak mencabut hak-hak perdata anak cucunya dan seterusnya, kemudian dipenjarakan, tidak boleh menekuni profesi-profesi tertentu, tidak diperbolehkan dan seterusnya. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang bisa kita lakukan menurut sekarang? Menurut saya, yang harus dilakukan sekarang adalah negara hadir kembali mengambil peran. Nah, menurut saya, salah satu peran dari Menteri Agama yang baru ini sangat signifikan untuk memajukan yang namanya menjaga keragaman dan seterusnya. Kenapa? Karena keragaman itu adalah given dari NKRI kita. Ketika kita mengatakan dasar negara kita ini adalah Pancasila, lambangnya Bhinneka Tunggal Ika, Garuda Pancasila, given itu. Maka keragaman itu harus dijaga. Dan dalam rangka menjaga keragaman itu harus menjamin yang namanya hak-hak minoritas. Minoritas itu bukan hanya agama, tapi juga etnis dan seterusnya. Karena agama yang mungkin mayoritas Islam di sini, di Papua bisa menjadi minoritas. Karena itulah di Papua harus dijamin, jangan sampai orang mau beribadah Jumatan saja dihalangi. Saya termasuk yang menolak ketika di beberapa daerah Papua dirancang yang namanya Perda Injili itu, untuk membalas yang ada di Aceh. Ya, ada kanun-kanun syariah yang kemudian di sana dibikin yang namanya Perda Injili. Saya yang menolak juga. Waktu itu saya di Komnas HAM, saya katakan kepada Kepala Biro Hukum Pemprov di sana, tugas Bapak mengganjal, jangan disahkan untuk perda itu. Kalau itu disahkan, saya akan ganjal secara nasional. Nah, akhirnya tidak terjadi itu perda Injili itu. Kenapa? Karena perda Injili itu persis mengutip, hanya menginverse saja. Kalau yang di sini adalah harus melaksanakan syariat Islam, kalau di sana syariat Kristen gitu. Jadi kalau hari Jumat tidak boleh ada orang, hari Minggu tidak boleh ada orang bekerja, karena itu waktunya ke gereja dan sebagainya. Nah, menurut saya cara pandang seperti begini yang tidak boleh untuk bangsa kita. Jangan sampai kemudian ada peraturan di satu daerah yang menerapkan misalnya diskriminasi kepada satu kelompok minoritas, yang memberlakukan aturan untuk mayoritas, tapi berlaku juga untuk kelompok minoritas. Itu kemudian di-cut and paste di daerah yang lain. Nah, kita tahu pada pemerintahan yang lalu, perda-perda seperti begini kan semacam proyek dari DPRD. Ada proyeknya, ada uangnya, dan itu kopinya cut and paste. Pernah saya mempelajari perda di daerah inilah, di dekat Jabodetabek ini. Perdanya niru, masih ada kata di daerah lain itu asalnya. Nah, ini menurut saya ini yang tidak benar ya, dan menurut saya Kementerian Dalam Negeri juga harus menjaga ini penegakan dan sebagainya. Juga mungkin aturan-aturan di kantor itu tidak boleh yang namanya mengikat semua orang dan mengarahkan kepada agama-agama tertentu. Bukan hanya agama ya, tapi etnis, keyakinan dan sebagainya. Termasuk adalah menghindari persekusi kepada kelompok-kelompok yang minoritas.
minoritas itu bisa adat, bisa agama, bisa orientasi seksual dan sebagainya. Nah, kita harus membangun kemanusiaan itu menjadi yang lebih utama di Indonesia ini di dalam mewujudkan dan penggunaan anggaran-anggaran yang terkait dengan negara, apakah APBN di tingkat pusat maupun APBD di tingkat daerah. Nah, bagaimana menjaga ini supaya mereka tidak bermimikri menjadi organisasi baru begitu ya? Menurut saya butuh law enforcement yang tidak hanya diucapkan, bikin peraturannya, tapi memang harus dilaksanakan. Dan ini memberikan contoh-contoh bahwa Anda jangan mengulang kesalahan yang sudah dilarang oleh pemerintah ini, terutama penggunaan kekerasan ya, ancaman dan seterusnya itu tidak boleh. Nah, aparat hukum tidak boleh membiarkan itu. Kenapa? Karena di dalam beberapa event, kalau itu terkait dengan minoritas, itu yang dibubarkan itu acara yang harusnya dijaga oleh aparat negara. Alasan apa? Aparat kepolisian adalah menghindari bentrokan, menghindari banjir darah. Jadi yang dibubarkan itu adalah acara yang harusnya dilindungi oleh aparat, diamankan dari ancaman dari pihak luar. Nah, cara berpikir itu yang harus dibalik. Nah, kapasitas itu bukan hanya masyarakat kita, tapi juga aparat penegak hukum itu juga harus ditingkatkan pemahaman mereka tentang apa sih yang namanya kewajiban mereka untuk menjaga keselamatan dan keamanan warga negara itu. Dari ancaman-ancaman yang mungkin sebetulnya kelompok mayoritas ini ancamannya tidak jelas, tapi begitu diakomodasi, apalagi kita tahu bahwa ada indikasi organisasi-organisasi ini juga melibatkan oknum-oknum kan mantan pejabat kita di masa lalu, baik TNI maupun Polri, sehingga mereka merasa, oh saya punya kata pilih C, saya kalau ada apa-apa bisa lari kepada mereka, bisa dibebaskan dan sebagainya. Sekarang tidak ada toleransi lagi untuk yang namanya kekerasan. Kekerasan apapun bentuknya harus diproses hukum. Kira-kira itu yang harus dilakukan oleh aparat penegak hukum kita untuk menghindari bentuk metamorfosis atau mimikri dari organisasi-organisasi yang tadi diidentifikasi sebagai kelompok intoleran. Oke, terima kasih Pak Stanley. Ini terakhir dari Pak Riki, silakan ada satu pertanyaan. Oke, saya satu pertanyaan terakhir mungkin. Apakah parlemen virtual itu sebagai transisi masuk ke dunia demokrasi yang lebih beradab? Karena tadi Pak Stanley mengatakan bahwa ada beberapa fakta yang menunjukkan bahwa demokrasi kita agak rendah, kepercayaan terhadap investor lebih tinggi. Lalu di sisi lain tadi Pak Kamri mengatakan bahwa ya lewat media sosial kita bisa menyuarakan kebenaran dan menjaga nasionalisme. Apakah bisa dikatakan bahwa dengan demikian KP, organisasi kemasyarakatan, media konvensional dan lain tidak cukup mengawal demokrasi, maka kita buatlah netizen sebagai bentuk parlemen virtual yang bisa mengawal demokrasi kita. Sifatnya tetap karena dunia teknologi 4.0, ataukah ini hanya transisi menuju pada sebuah sistem demokrasi yang lebih beradab. Jadi ketika demokrasi kita mapan, masyarakat tidak gagap lagi terhadap hukum, maka parlemen virtual akan hilang. Nah, ini mungkin tanggapan saja dari Pak Stanley dan Pak Kamri. Silakan Pak Rudi duluan. Ya, terima kasih. Sebetulnya parlemen virtual itu hadir manakala sistem formal tidak bekerja dengan baik. Nah, ini kan sebetulnya salah satu media kontrol untuk menghidupkan check and balance supaya media sistem yang normal, sistem negara ini bisa berjalan dengan baik. Dan menurut saya ini akan berjalan terus karena saya melihat tidak pernah ada pelaksana sistem dalam satu negara itu sangat ideal. Gitu ya. Nah, masalah bentuknya saja yang mungkin berbeda. Mungkin tahun 80-90 berbeda dengan sekarang. Sekarang karena kita dimanjakan dengan perkembangan teknologi informasi, otomatis kita menggunakan media virtual untuk bekerja atau menyuarakan pendapat kita. Saya tidak tahu teknologi seperti apa lagi tahun 10 tahun atau 20 tahun lagi gitu ya. Tapi saya kira keberadaan parlemen virtual ini tidak menggantikan siapa-siapa karena ini kan bersuara dan sifatnya cair.
Saya kira untuk OKP, untuk apapun, siapapun dia tetap bisa bekerja dalam segmen masing-masing, tidak perlu salah satu saling menggantikan itu, karena ini mempunyai peran yang berbeda, dan inilah menurut saya keberagaman, termasuk keberagaman dalam berpendapat. Saya kira itu pendapat saya. Terima kasih. Ya, Bung Stanley, silakan. Ya, jadi begini menurut saya ya, yang namanya parlemen virtual itu diperlukan saat ini. Apalagi kita bisa melihat bahwa partai-partai ini sudah mengarah kepada kekuasaan yang sifatnya oligarki, ya, kepada keluarga, kepada orang-orang dekat dan seterusnya. Demokrasi kita belum menunjukkan adanya tanda-tanda demokrasi substansial. Kalau ditanya bagaimana dengan pemilu, oke, bagus, jamin. Tapi kan ada yang namanya perang opini, menggunakan yang namanya agama, ada intimidasi ya. Di ruang-ruang pemilihan itu kan dulu mengatakan pakai seragam, bila perlu tungguin, pakai bawa kompor dan seterusnya. Nah, menurut saya partai politik juga perlu kita didik ya. Biarlah ada semacam parlemen virtual ini sampai nanti partai betul-betul berfungsi, demokrasi substansial itu betul-betul berjalan. Karena pemilu tidak menggambarkan demokrasi yang sesungguhnya. Di zaman Pak Harto, pemilu juga rutin 5 tahun sekali, ada rakyat dipilih, ada pergantian, ada sumpah presiden, dan seterusnya. Tapi keterwakilan masyarakat ya untuk menyuarakan kepentingannya, aspirasinya itu belum sepenuhnya tercapai. Nah, sekarang dengan situasi pandemi COVID ini, memang memungkinkan parlemen itu tidak mungkin lagi rapat paripurna kemudian menjaga jarak karena ruangnya tidak cukup itu. Jadi kalau diatur hanya 30% ruang paripurna, yang 70% harus virtual. Nah, parlemen sendiri dipaksa dengan mekanisme-mekanisme untuk menggunakan dukungan teknologi. Ke depan pemilu, kalau seperti begini ya, pandemi ini tidak selesai juga dengan vaksinasi dan seterusnya, maka bukan tidak mungkin nanti pemilu 2024 itu juga menggunakan cara virtual, menggunakan teknologi. Orang pencet aja dengan komputer, tinggal menggunakan klarifikasi ya. Itu kan ada mekanisme pakai Google untuk verifikasi itu kan ada itu untuk memastikan yes nomornya dikirim ke kita pencet, maka itu menunjukkan bahwa itu perangkat kita. Nah, teknologi memungkinkan karena ada perkembangan teknologi, ada dukungan dan seterusnya. Nah, yang harus kita dorong adalah jangan sampai yang namanya prinsip-prinsip demokrasi yang harusnya melalui perwakilan itu digantikan oleh massa. Yes. Karena kalau massa yang muncul ada demokrasi yang crowded itu yang bukan mungkin berhadapan secara fisik, VAV begitu ya. Jadi demokrasi tetap harus perwakilan, tapi perwujudan demokrasi substansial itu harus kita dukung melalui yang begini-begini parlemen virtual ini. Kalau parlemen menyuarakan suara yang berbeda dengan kepentingan publik, ya publik melalui virtual juga harus menyampaikan aspirasinya. Ya, orang-orang seperti Pak Rudy Kamli harus menyampaikan opini-opininya, menyiarkan lewat YouTube-nya dan sebagainya, dan publik kemudian mendengar. Dan ada banyak orang yang bisa kita dengar. Saya lebih percaya kepada orang seperti Pak Rudy Kamli ketimbang penyanyi yang main YouTube atau pesulap yang main YouTube tiba-tiba melakukan judgement politik. Gitu. Karena tidak ada rekam jejaknya. Rekam jejaknya itu membuat syair, menyanyikan lagu yang enak. Begitu. Nah, kalau Pak Rudy Kamli kan ada dasarnya. Apa yang disampaikan, pikirannya itu bisa diterima. Begitu loh. Nah, kita butuh orang-orang yang lebih banyak begini, dan jangan kemudian orang ini semuanya masuk ke lembaga-lembaga formal. Bicaranya di kementerian, di badan-badan pemerintah. Kita butuh orang-orang seperti itu. Tapi kita juga butuh orang-orang yang independen di suara yang ada di masyarakat, bersuara melalui media sosial, memberikan kejernihan kepada masyarakat kita yang pikirannya mungkin dangkal, pikirannya kacau karena mendapat informasi yang simpang siur dan seterusnya. Kejernihan ini yang harus kita pelihara, jangan sampai kemudian dibungkam, apalagi kemudian dituduh buzzer. Suara jernih itu berbeda dengan buzzer. Buzzer itu suara yang punya kepentingan. Jadi saya tidak setuju ketika Pak Muldoko mengatakan, ya buzzer itu ada yang dibayar, ada yang tidak dibayar. Yang tidak dibayar itu bukan buzzer. Itu suara relawan itu yang dimaksud oleh Pak Muldoko. Jadi suara jernih ini yang harus kita jaga,
Dan buzzer itu jauhkan dari suara-suara jernih ini. Karena mereka bukan buzzer sama sekali. Nah, sekali lagi saya salut untuk Pak. Oke, terima kasih. Saya kira kita sudah 1 jam, hampir 1 jam setengah ya. Tapi saya ingin meminta closing statement, tapi dengan pertanyaan. Jadi closing statementnya agak mengerucut. Karena begini, memang sejak COVID itu kok senyap ya parlemen kita, DPR kita kan senyap betul ya. Nah, saya lihat malah ada kecenderungan sejumlah kebijakan diambil justru berdasarkan dari media, termasuk media-media sosial, media virtual. Nah, ini memang kelihatannya memang momentum yang baik untuk kita memunculkan parlemen virtual ini ya. Dari pembicaraan kita semua sudah sepakat dengan itu. Nah, pertanyaannya, artinya closing statement tapi sekaligus menjawab pertanyaan bagi Bung Stanley maupun Bung Rudi, itu apa yang perlu kita lakukan supaya membuat parlemen virtual ini menjadi lebih efektif. Yang tadi Bung Stanley sudah sempat ngomong ya, yang dalam pemahaman konsepnya Bung Stanley itu kalau buzzer itu pasti berbayar dan tidak bersih, tidak menyatakan suara bersih lah, jadi itu harus dihilangkan. Nah, selain itu apa lagi yang perlu kita lakukan supaya parlemen virtual itu bisa menjadi sebuah kekuatan yang bisa diandalkan dan efektif memperjuangkan kepentingan rakyat? Silakan, siapa duluan? Bung Rudi duluan, boleh, silakan. Iya, terima kasih Mas Samuel. Ini pertanyaannya agak berat ini. Sudah yang jawab patutnya ini kakak saya ini Mas Stanley yang lebih tapi begini, saya melihat bahwa parlemen virtual ini adalah kebutuhan keniscayaan dalam perkembangan demokrasi di Indonesia, dan saya mengharapkan justru biarlah ini bertumbuh secara generik gitu ya, karena saya mempercayai dalam setiap masa selalu ada orang-orang hebat seperti Pak Stanley dan kawan-kawan dan sebagainya. Ini yang pasti ada gitu. Kita harus optimis tentang hal itu. Sejarah membuktikan hal itu. Dari berbagai mulai tahun 65 ada Sohogi, kemudian tahun 70, 80 selalu ada. Tahun 70 ada Hariman Siregar, tahun 80 dan sebagainya. Sampai sekarang masih ada. Jadi menurut saya biarlah parlemen virtual ini tetap ada secara generik mengikuti perkembangan zaman, dan dengan cara apa pasti akan juga berselancar dalam perkembangan teknologi yang ada nantinya, dan saya percaya itu. Saya kira itu yang yang menjadi closing statement saya. Saya sekali lagi terima kasih pada Mas Stanley. Saya pengen kapan kita ngobrol lagi Mas Stanley. Ya. Banyak hal yang saya berguru pada Mas Stanley ini, jadi saya harus berguru pada Pak Rudi. Saya harus banyak mencari enlightening ini, pencerahan dari Mas Stanley ini, karena kita harus banyak belajar dalam ini. Jadi saya kira itu Pak Yoyo, terima kasih atas undangannya hari ini, Pak Samuel. Jadi saya merupakan satu kehormatan bisa bergabung, dan saya mau mengharapkan parlemen virtual ini biarlah bertumbuh secara alami saja. Kita akan tumbuh dan itu pasti ada. Ya, oke. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bung Rudi. Sekarang Bung Stanley, silakan. Ya, saya sama dengan Pak Rudi Kamri bahwa parlemen virtual ini kan tidak bertujuan menggantikan parlemen ya, karena parlemen ini kan ada tata caranya di dalam demokrasi dan dia bagian dari representasi lembaga demokrasi yang tidak boleh kita hinakan. Parlemen itu tetap harus kita hormati sebodoh-bodohnya, sengaco-ngaconya anggota parlemen, kita harus hormat karena dia dipilih oleh rakyat kita, dipilih oleh kita. Nah, parlemen virtual itu diperlukan untuk menjadi semacam kanal bagi suara-suara masyarakat yang selama ini tidak bisa didengar oleh pemerintah, tidak bisa didengar oleh penguasa. Nah, public virtue ini secara genuine harus kita jaga dan kita dorong supaya tetap ada kondisinya, dan syukur masyarakat tahu bagaimana memanfaatkan yang namanya public virtue atau parlemen virtual ini ya. Kenapa? Karena yang namanya petisi online semacam change.org yang dibikin oleh Usman Hamid dan kawan-kawan itu diperlukan. Saya tidak pernah menerima ajakan untuk menandatangani petisi yang disebarkan oleh change.org melalui media sosial maupun melalui email.
karena saya terdaftar nama saya di email mereka, itu untuk saya tolak. Kenapa? Karena itu menyangkut kepentingan publik, kepentingan orang kecil, kepentingan warga. Saya selalu tanda tangan dengan senang hati. Ya. Mereka tidak pernah masuk ke wilayah-wilayah politik begitu. Tapi ada petani yang misalnya memanen di mana hutannya milik HTI, misalnya hutan tanaman industri milik pengusaha, kemudian dia dilaporkan kepada polisi, dikriminalkan. Nah, kita ingin membela petani itu. Sama dengan nakes yang ada di Sumatera Utara, itu juga masuk di dalam protes. Menurut saya, kalau ini tidak didengar oleh aparat penegak hukum dan aparat penegak hukum hanya mengikuti proses selepas laporan masuk, ada LP diproses sama mereka, tapi tidak mendengar suara-suara jernih dari publik, mungkin mereka tidak punya pertimbangan-pertimbangan. Nah, check and balances di dalam sistem demokrasi diperlukan. Nah, menurut saya, parlemen virtual itu kalau tujuannya secara genuine itu ingin menyampaikan suara-suara jernih yang selama ini tidak pernah didengar oleh kekuasaan, tidak menjadi bahan pertimbangan di dalam mengambil kebijakan-kebijakan. Menurut saya, ini yang diperlukan. Kenapa? Karena NGO kita juga mengalami pelemahan loh dalam 10 tahun terakhir. NGO kita tidak ada yang kuat, dan terlepas dari itu tidak ada donor yang mau mendanai program-program Indonesia karena dianggap Indonesia sudah negara demokratis. Nah, jadi ONS, organisasi sosial masyarakat ini, seringkali bekerja sendiri, tapi skopnya kecil dan isunya juga kecil. Tidak ada isu-isu yang lebih strategis. Public virtu, ya, parlemen jalanan, parlemen virtual itu bisa menyampaikan hal-hal yang signifikan. Tidak perlu menggunakan pengerahan massa, tapi opini yang disuarakan dan dapat dukungan dari masyarakat itu paling tidak menunjukkan bahwa banyak masyarakat kita yang masih berakal sehat dan bersuara jernih untuk menilai hal-hal tertentu. Nah, itulah yang perlu menjadi bahan pertimbangan bagi para rekan-rekan kita, bapak-bapak kita yang sedang ada di kekuasaan, supaya kekuasaan itu tidak goyah, tidak mudah digoyah, dan memang betul-betul berpijak kepada tanah di mana masyarakat itu hidup di tengah berbagai bentuk keragaman. Barangkali itu dari saya.